Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Sari, NIM 2018-03025, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengendalian risiko guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Yang pertama, pengertian pengendalian risiko. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan risiko dapat diartikan sebagai kans kerugian, kemungkinan kerugian, atau ketidakpastian. Yang kedua, metode pengendalian risiko. Setelah manajer risiko melakukan identifikasi dalam mengukur risiko, maka tahap selanjutnya adalah memilih cara pengendalian risiko. Yang pertama, melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Misalnya, membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran. Memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko pencurian dan kerusakan. Yang kedua melakukan retensi, mentolerir, membiarkan terjadinya kerugian, dan untuk mencegah tergantungnya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut, disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Contoh, pos biaya lain-lain atau tak terduga dalam anggaran perusahaan. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Contohnya, melakukan hedging atau perdagangan berjangka untuk menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga dan bahan baku atau pembantu yang diperlukan. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan mengganti kerugian bila betul-betul terjadinya kerugian yang sesuai perjanjian. Tugas dari seorang manajer risiko adalah berkaitan erat dengan upaya memilih dan menentukan cara-cara atau metode yang paling efisien dalam pengendalian risiko yang dihadapi perusahaan. Seorang manajer risiko pada prinsipnya dapat menggunakan dua pendekatan atau cara menanggulangi risiko. Yang pertama, penanganan risiko atau risk control. Dalam penanganan risiko, ada beberapa metode yang dapat digunakan, di antaranya A. Menghindari risiko. Menghindari risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari eksposur. Beberapa karakteristik penghindaran risiko seharusnya diperhatikan. Yang pertama, boleh jadi tidak ada kemungkinan menghindari risiko. Misalkan, jika ingin menghindari semua risiko tanggung jawab, maka semua kegiatan perlu dihentikan. Yang kedua, manfaat atau laba potensial yang akan diterima sebab kepemilikan suatu harta, mempekerjakan pegawai tertentu, atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan akan hilang jika melaksanakan penghindaran risiko. Yang ketiga, makin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar kemungkinan akan tercipta risiko yang baru. Misalnya, menghindari risiko pengangkutan dengan kapal laut dan menggantinya dengan angkutan darat.
akan memunculkan risiko baru, yakni risiko pengangkutan darat. B. Mengendalikan kerugian atau loss controlling. Tujuan mengendalikan kerugian adalah untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian dan merugikan keparahan bila suatu risiko kerugian memang terjadi. C. Pemisahan atau risk reduction. Pemisahan artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama. D. Kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling adalah menambah banyaknya ekspor unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risikonya lebih kecil. Misalkan perusahaan transportasi memperbanyak armada agar peluang terjadinya kecelakaan diperkecil. Yang kedua, pembiayaan risiko atau risk financing. Cara atau metode yang dapat digunakan adalah yang pertama, risk financing atau transfer, pemindahan risiko. Dengan cara ini berarti penanggungan harus mencari dana eksternal untuk membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung yang benar terjadi. Karena oleh peril yang dipindahkan, pemindahan ini dapat dipindahkan dengan cara-cara yang pertama, transfer risiko pada perusahaan asuransi atau mengasuransikan. Yang kedua, transfer risiko pada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi atau non-insurance transfer. Terakhir, meretensi atau risk retention. Artinya perusahaan menanggung sendiri risiko keuangan dari suatu peril dan merupakan bentuk pengendalian risiko yang paling umum. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.